Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia. Berbagai industri dan pariwisatanya yang beragam menjadi daya tarik para wisata, baik lokal maupun mancanegara. Industri dan perdagangan di Palembang terus mengalami kemajuan, sehingga mobilisasi barang dan jasanya kian meningkat. Karena itu, pemerintah Kota Palembang terus gencar melakukan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa jalan tol dan juga jembatan telah dibangun agar mobilisasi barang dan jasa antar daerah berjalan dengan lancar dan efisien. Namun, bagaimanakah dengan kondisi jalan yang sudah ada di Kota Palembang? Apakah masih tetap bagus dan terawat dengan baik? Maka dari itu, kelompok kami melakukan pengamatan AMDAL pada kerusakan jalan di Kota Palembang. Tapi sebelum itu, simak penjelasan kami mengenai AMDAL terlebih dahulu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, pengertian AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Pengertian lain dari AMDAL adalah proses waktu pengkajian yang digunakan untuk memperkirakan dampak yang terjadi di lingkungan hidup, baik itu dampak positif maupun dampak negatif dari satu kegiatan atau proyek yang telah direncanakan. Dengan demikian, AMDAL merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak negatif dan dampak positif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Maka dari itu, adanya AMDAL ini akan memberikan hal positif, yaitu bagaimana melaksanakan pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Kegiatan perekonomian sangat didukung dengan tersedianya prasarana jalan. Jalan yang baik dapat memperlancar hubungan antar berbagai daerah. Sebaliknya, jalan yang rusak pastinya akan menghambat kegiatan ekonomi dan bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Untuk itu, kami melakukan sebuah pengamatan di salah satu ruas jalan Kota Palembang. Perjalanan dari Politeknik Negeri Sriwijaya menuju ruas jalan tersebut memakan waktu kurang lebih 30 menit dengan kendaraan bermotor. Jalan ini berada di permukiman padat penduduk dengan lalu lintas yang cukup ramai. Sesampainya kami di lokasi, terlihat jalan rusak parah dan berlubang yang cukup dalam, sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas kendaraan bermotor yang melintas. Beberapa kali jalan tersebut sempat diperbaiki, namun masih saja mengalami kerusakan. Jadi sudah dari kapan ya Pak kondisi jalan di depan bengkel kakek ini rusak? Udah 4 tahun yang lalu sih, udah mulai berlubang, tapi semakin hari semakin besar lubangnya. Apalagi kendaraan-kendaraan besar yang sering lewat. Terus juga banjirnya semakin sering di sini. Gitu. Oh, Jadi ada banjir juga. jadi setiap hujan sejam 2 jam itu banjirnya lumayan dalam daerah sini. Gitu. Apa pengaruh banjir tersebut ke bengkel kakak saat ini?
Pengaruhnya sih ketika banjir, customer ya semakin sepi karena customer juga jarang lewat. Terus juga berpengaruh kepada bengkel kita karena kadang-kadang masuk ke sini gitu. Kakak mengenai jalan ini, harapan kedepannya Kak? Harapan kedepannya sih pemerintah ya dibagusin lah agar masyarakat sini bisa menggunakannya dengan baik dan aktivitas-aktivitas bisa juga lancar gitu. Siang Mas. Siang Mbak. Jadi sudah dari kapan ya Mas kondisi jalan di depan kedai Mas ini rusak? Ntar saya udah SMA udah rusak di sini. Oh iya. Jadi udah lama. Bisa Mas jelaskan bagaimana kondisi jalan tersebut rusak? Ini mungkin rusaknya karena banjir. Pertama banjir, terus tuh truk-truk besar juga melintas dari sini untuk jalan penghubung mereka. Jadi ya kemungkinan dua penyebab itu. Oh, berarti ada kondisi banjir juga ya, Mas ya? Ya, kalau hujan sering banjir di sini. Jadi bagaimana pengaruh kondisi banjir tersebut terhadap kedai, Mas? Nah, kalau pengaruh kedai saya, kalau ketika banjir saya otomatis tutup kedai saya karena di depan jalan tempat saya buka kedai ini ditutupi banjir, jadi orang melintas sini kemungkinan sedikit, orang juga nggak lewat sini jadinya. Apa harapan Mas selaku pemilik kedai dan juga sebagai warga setempat untuk kondisi jalan ini, Pak? Mungkin harapan saya sebagai warga dan mewakili warga juga di sini, drainasenya harus diperbaiki kalau harapan saya. Terus jalannya juga diperhatikan ya. Setelah diperbaiki harus diproses perawatan maksudnya di sini. Terus mungkin karena drainase tadi harus diperbaiki biar tidak banjir di sini, di sekitar sini. Idealnya, pembangunan jalan dengan perkerasan aspal harus disertai pula dengan pembangunan sistem drainase yang baik. Jika tidak, bisa dipastikan kerusakan jalan aspal tak bisa dihindari. Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan akan dilakukan proyek perbaikan jalan berbiaya 980 miliar. Proyek tersebut dikerjakan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU antara Balai Besar PJN Kementerian PUPR dengan PT Adikarya. Proyek tersebut dilakukan di beberapa ruas jalan Kota Palembang dengan target jalan tersebut selesai pada tahun 2023. Kota Palembang dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, Trans Sumatera, juga light rail transit atau disebut LRT yang berteknologi modern masih saja menyisakan permasalahan kerusakan jalan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Harapan masyarakat terhadap pemerintah Kota Palembang untuk perbaikan jalan tentu saja sangat besar. Dengan kondisi jalan yang baik, jadikan Kota Palembang selaras dengan visinya, elok, aman, modern dan sejahtera. Demikian pengamatan kami kelompok 2 mengenai kondisi AMDAL pada kerusakan jalan di Kota Palembang. Saya Nabila Safwa Maulida. Saya Hansa Hadi. Saya Aidil Iskandar, pamit undur diri. Sampai jumpa.